Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak hadirin salat, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin salat sunnah tarawih berjamaah. Pertama dan paling utama, marilah sama-sama kita haturkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan malam ini masih memberikan kita kesempatan umur, dibekali dengan iman, Islam, dan juga kesanggupan untuk melaksanakan ibadah solat isya berjamaah dilanjut dengan solat sunnah tarawih berjamaah. Salawat terbingkai salam patut dan terus tercurahkan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, kepada sahabatnya, dan insyaallah kita semua kelak yang berharap mendapatkan syafaatul uzma di yaumil hisab, yaumil qiyamah. Pertama yang saya hormati guru jamaah Masjid Al-Hijrah, Bapak Dr. Kiai Haji Hasan Lutfi At-Tamimi. Semoga Allah merahmati beliau, memanjangkan usianya, memberikan kesehatannya, menambah manfaatnya bagi kita semua. Allah merahmati beliau serta anak keturunannya. 1997 saya mulai belajar di masjid ini. Beliau yang mengajar. Subhanallah, karena beliaulah kita semua lebih mengenal Allah dan Rasulnya. Tidak lupa yang saya hormati bapak-bapak, para tokoh, para sesepuh, pengurus lingkungan, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda-pemudi jamaah Masjid Al-Hijrah. Semoga pada malam ini Allah menurunkan maghfirahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon maaf ini jamaah sekalian, sebenarnya sih belum pantas nih ada di mimbar. Cuman jadwalnya Selasa udah ngindar, Minggu ditodong juga nih Pak Ustadz Dermawan. Emang kalau namanya Allah udah buat ketetapan yang nggak bisa ditolak dah. Mau nggak mau kita ikut. Pertama bukan bermaksud menggurui, tapi barangkali ketetapan Allah ini memberikan manfaat bagi diri saya dan insya Allah kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini hasil dari nyontek-nyontek nih. Temanya pentingnya memiliki keyakinan kepada Allah. Dalam konteks kerangka berpikir kita perlu berdasar pada keyakinan kepada Allah. Dalam kitab Kifayatul Awam karya Imam Al-Fadhali, dikisahkan pada suatu saat Nabi Musa alaihi salam menderita sakit gigi, Bu, yang buat makannya nggak enak, buat beliau saat tidur juga nggak enak. Perjalanan dalam menghadapi penyakit ini, Nabi Musa alaihi salam memanjatkan doa kepada Allah, ya Allah, Engkaulah yang maha penyembuh, maka aku memohon disembuhkan olehmu. Seketika Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, ya Musa, carilah rumput fulani dan letakkanlah rumput itu di atas gigimu yang sakit. Tanpa berpikir panjang, mengingat ini yang berfirman adalah Tuhan Rabbul Alamin, Nabi Musa segera bergegas mencari rumput fulani. Setelah didapatkannya, diletakkannya di tempat giginya yang sakit. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, penyakit Nabi Musa seketika sembuh. Beliau sangat bahagia karena saat mengingat saat sakit itu banyak sekali aktivitas yang tidak enak. Saat makan sakit, saat tidur sulit. Nabi Musa sangat berbahagia dan kembali melanjutkan aktivitasnya. Tidak lama kemudian penyakit gigi ini kembali terulang. Nabi Musa alaihi salam tidak berpikir panjang, tidak membutuhkan waktu lama, dia kembali mencari rumput fulani. Diletakkannya di atas giginya yang sakit, dan hasilnya kondisi giginya semakin parah. Sungguh Nabi Musa alaihi salam dalam kebingungan.
Dalam kebingungan itu ia memanjatkan, istilahnya protes sambil berdoa. Wahai Allah Rabbul Alamin, Engkau yang memberitahuku bahwa rumput ini adalah obat dari penyakit gigi yang aku derita. Namun mengapa kali ini kondisinya malah terbalik dan kondisinya semakin parah? Seketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, pada yang pertama engkau yakin dan memasrahkan kepadaku, engkau memohon dan menyandarkan kesembuhannya kepadaku. Kali itu aku berikan petunjuk padamu untuk mencari rumput fulani hanya sebagai wasilah. Tapi kali ini engkau meyakini bahwa rumput itulah yang memberikan kesembuhan kepadamu. Maka aku memberikan pelajaran terbaik padamu. Tidak ada satupun makhluk, benda apapun di muka bumi ini yang dapat memberikan mudarat ataupun maslahat kepadamu selain aku, Allah Rabbul Alamin." Dari kisah ini kita belajar dalam konteks menjalani kehidupan sehari-hari, menghadapi fenomena dinamika persoalan hidup. Seringkali bapak-bapak dan ibu-ibu kita ini lupa bahwa mindset kerangka awal berpikirnya adalah Allah yang paling utama, Allah dulu, ikhtiar selanjutnya, ridho dan pasrah pada hasilnya. Banyak dari kita ini menuhankan ikhtiar kita, usaha kita, gelar pendidikan kita. Misalnya dalam konteks menghadapi persoalan hidup, Allah menunjukkan kita lewat suatu bukti. Ada sebuah negara Jepang, laporan tahun 2023, Jepang menduduki peringkat nomor 5 terbaik dalam penguasaan teknologi digital. Di tahun 2003 data ICC menyatakan Jepang saat ini berada sebagai negara nomor 8 di dunia dengan tingkat dan kualitas pendidikan terbaik. Namun pada data yang lain, pada forum yang sama ICC internasional, fenomena bunuh diri di Jepang meningkat 11% setiap tahun. Bayangkan, negara yang memiliki teknologi yang luar biasa, pendidikannya nomor 8 di dunia, namun masyarakatnya memiliki sifat bunuh diri yang masif dalam setiap kali menghadapi kegagalan. Di saat kita bersandar kepada akal yang lemah ini terbatas, di saat kita bersandar kepada sesuatu yang sifatnya tidak kekal ini, maka apa yang terjadi di Jepang adalah gambaran kalau orang tidak mengenal Robnya, tidak tahu Allah sebagai Robnya, seberhasil apapun dia hanya butuh setengah kali kegagalan untuk menghancurkan dia selama-lamanya. Keyakinan pada Allah. Dari kisah Nabi Musa alaihissalam kita bisa lihat bagaimana keyakinan terhadap timbulnya persoalan, keyakinan juga terhadap kunci dari penyelesaian. Terakhir, keyakinan yang harus ada pada fase akhir kehidupan. Beberapa hari lalu Allah memberikan saya pelajaran lewat peristiwa nyata. Saya buka puasa di Panasonic Group. Sebelum azan maghrib, saya lihat sahabat saya minum. Lalu saya datangi dia. Hari ini sedang tidak enak badan atau kenapa? Kok nggak puasa? Dia bilang, karena konteksnya berdua, kita ngobrolnya agak secret ini. Dia bilang, di usia saya yang 42 tahun ini, saya semakin tidak mengenal Tuhan. Dan saya semakin merasa ateis adalah jalan terbaik yang saya tempuh. Saya bilang, waktu lahir di keluarga apa? Dia bilang Muslim. Tahu semua pelajaran tentang Islam, tahu. Apa yang membuat antum jadi menganggap Allah itu tidak ada? Ternyata saat dia cerita pada saya, ada kegagalan pemahaman kepada Allah dalam konteks reward dan punishment. Dia bilang sama saya begini, kalau memang Allah itu Bismillahirrahmanirrahim, yang maha rahman lagi maha rahim, mengapa Allah menghukum hambanya yang berbuat kesalahan, baik di dunia, alam kubur, dan di neraka kelak? Seketika saya terdiam, berzikir di hati saya, ya Allah, saya tidak punya kemampuan buat jawab itu.
Tapi saya ingat 2-3 hari sebelumnya kita baru cerita bahwa dia memiliki masalah pada anaknya. Anaknya ditangkap polisi karena mencuri rokok di Indomaret. Waktu itu saya antar ke Polres Jakarta Timur, dia langsung pukuli anaknya dengan tangan kosongnya. Dia hajar anaknya di depan kantor polisi. Dari peristiwa itu logika saya dengan tuntunan Allah, saya jawab pertanyaan dia. Bro, kemarin anakmu itu kenapa sampai kamu pukulin begitu sih? Kata dia, gimana nggak malu? Mercedes-Benz saya 2 katanya. Tapi anak saya nyolong rokok di Indomaret. Lalu saya pukul untuk memberitahu dia bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Saya bilang begini, berarti kamu tidak cinta sama anak kamu. Dia bilang cinta, sayang. Kalau itu anak orang malah saya tidak peduli. Begitu juga Allah, bro, saya bilang. Allah itu saking sayangnya sama kita, menunjukkan kita kalau minum khamar kelamaan ginjalnya rusak, jangan minum khamar. Kalau pakai sabu kelamaan sumsum tulang belakangnya mengering, jangan pakai sabu. Kalau pakai ganja kelamaan nanti otaknya tidak berkembang. Bukannya Allah yang maha jahat, bukannya Allah tidak punya cinta. Saat kamu mukul anak kamu karena dia mencuri, landasannya adalah cinta dan sayang. Seketika dia beristighfar, wallahu alam, saya berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah pada saya dan pada dia. Bapak-bapak dan ibu-ibu meyakini Allah pada sumber persoalan hidup, pada kunci penyelesaiannya, terakhir pada fase penilaiannya adalah sangat penting. Sangat-sangat penting. Kenapa? Kita ini makhluk yang setiap hari bikin salah, makhluk yang setiap hari punya persoalan yang setiap saat berubah. Andai kata Allah tidak Ar-Rahman Ar-Rahim, saya pribadi sudah nyerah. Sekaya apapun di dunia, selah panjang sudah menunggu kita, sebagaimana para orang tua saudara kita yang sudah mendahului kita. Tapi yakin betul karena sifat murahnya Allah, sifat kasih sayangnya Allah, saya yakin betul bahwa pada akhirnya sebesar apapun kesalahan saya tidak akan melampaui rahmat kebesaran Allah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, mewakili amanah yang Allah berikan kepada saya untuk menjadi ketua pembangunan Masjid Al-Hijrah. Pertama, saya bermohon terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para jemaah atas segala support baik material maupun immaterial. Semoga Allah membalas melipat gandakan kebaikan para jamaah, amal soleh para jamaah. Yang kedua, saya informasikan bismillah dengan bersandar kepada Allah, setelah lebaran kita akan mulai tahap penyelesaian Masjid Al-Hijrah. Semoga Allah melapangkan rizki seluruh jemaah Masjid Al-Hijrah hingga bisa berkontribusi untuk pembangunan ini. Dan kelak kita berharap bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini merasa benar hanya di depan kaca saja, di depan orang lain saja. Kita tahu salah kita apa, kita tahu dosa kita sebanyak apa. Kelak kita berharap kalau sampai di hadapan Allah amal kita kurang, makhluk ini Masjid Al-Hijrah akan datang kepada Allah dan berkata, ya Allah, mereka telah memakmurkan masjid, mereka telah memakmurkan masjid, mereka telah memakmurkan masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.